pasrahkan sepenuhnya kepada pengurus. Sampean mempercayakan Pondok Sidogiri untuk ngurus putranya jenengan selama mondok di sini, selama dari pondok, maka ketika ada di tempat tugas juga demikian, pasrahkan kepada pengurus. Artinya apa? Kalau putranya panjenengan itu nanti curhat-curhatan namanya nggih. Dan kami larang itu nanti. Kan kadang ada yang langsung curhat ke orang tuanya. Pak, saya ini telat makannya. Nah itu kami larang Pak. Jadi kalau sampean anaknya nanti ada yang kayak gitu, Cong, mau urusan akan jong laporan ke Pak Muntahal. Kenapa demikian? Karena kalau pengurus yang dilapori seperti itu tahu jalan-jalannya. Siapa yang harus ditanyakan lebih dulu, siapa yang harus di cross check berita ini betul apa tidak, terus solusinya bagaimana, itu kan yang bisa ngurus pengurus. Jadi sampean kalau dapat curhatan dari anaknya, nah sudah lapor ke pengurus sama enggak? Sampean lapor ke pengurus aja. Ya pengurus itu banyak, ada PJGT. Nah kalau PJGT-nya yang umpamanya telat laporan PJGT nasake, telat baru langsung laporan. Nanti ke siapa laporannya? Juga ke kita, karena setiap bulan putranya sampean itu ngisi laporan bulanan. Jangan khawatir nih. Itu kita kasih akses untuk melapor ke pengurus. Sehingga sekali lagi kalau ada curhat-curhatan dari anaknya sampean, mohon tidak langsung apalagi langsung dimasukkan ke hati. Aku jantungan lagi impian. Nyon tolong nih, karena ini juga banyak kasus-kasus kemarin. Bahkan di Bondowoso apa kemarin? Itu Bondo ya. Kalau sakit itu Pak ya, tak partaje ke PJGT. Langsung mulai ke Roma lebih nih Bondowoso. Padahal combok nih turun nih. Tak partaje. Akhirnya bagaimana? Sudah ditegur, sudah. Akhirnya ya tidak lulus Pak. Tahun ini tugas lagi. Jadi artinya apa? Ya monggo, aturan-aturan dari pondok ini kita jaga bareng-bareng. Insya Allah kami atas nama pengurus yang diamanai oleh masyayikh ini akan bertanggung jawab dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketika putranya panjenengan itu ada di tempat tugas, dan salah satu kewajiban tuan rumah adalah memberi makan minimal 2 kali. Kalau lebih dari itu, apa katanya tuan rumah, ngasih tambahan boleh, nggak ngasih tambahan juga boleh Pak. Jadi kalau putranya sampean lapor, saya untuk beri makan, biasa berapa kali jawab? Kok biasa mau dipoduk makan 3 kali, nyetip 2 kali meleh sekalian. Itu makanya tadi tuh jangan ditanggapi, arahkan untuk lapor ke pengurus. Bisa jadi nih karena itu jatahnya 2 kali dianggap kurang karena biasanya 3 kali. Jadi ketika ada di tempat tugas, selain kewajibannya PJGT, itu tetap yang lain jadi tanggungan kita Pak. Jadi PJGT diberi kewajiban setiap bulan ngasih uang jajan ke putranya panjenengan. Kalau di luar itu habis uangnya, jangan minta ke PJGT lagi. Itu tanggungannya panjenengan. Nah, tapi kalau ada putranya panjenengan itu minta uang dalam jumlah yang tidak wajar, itu sampean harus tanya ke pengurus. Karena kemarin itu juga ada kasus guru tugas itu banyak hutangnya karena main judi online. Genggu ya, nego HP itu genggu ya. Apa istilahnya genggu itu? Ya kurang pekerjaan karena mungkin ada iklan kening becek ya, enggak sengaja ditekan. Akhirnya kok seru gitu. Ya sampai gitu. Jadi kalau ada putranya panjenengan di tempat tugas minta uang dalam jumlah yang tidak wajar, sampean segera klarifikasi ke kami. Ada kebutuhan apa Pak? Anak saya kok minta kayak gini, nah, ini.
Kemudian kalau sakit anaknya sampean, tanggungannya siapa? Kalau sakit ringan masih sanggup tuan rumah. Kalau dibawa ke rumah sakit, ya mudah-mudahan tidak ya. Kalau dibawa ke rumah sakit, ini bertanggungan kita sebagai orang tua. Cuma nanti sedikit-sedikit mungkin dibantu oleh yang berkepentingan ya, yang berkaitan dengan tugasnya putranya panjenengan. Ini untuk memperjelas posisinya sampean apa, posisinya tempat tugasnya itu apa, terus hubungannya dengan putranya panjenengan itu gimana. Jadi karena dari awal tadi dijelaskan oleh beliau penting untuk ini memperkuat iman dulu, maka ya kita ini ketika anak kita sudah berangkat ya sudah pasrahkan semuanya ke pengurus. Enakan gitu, nggih. Daripada kita ngerena sendiri katanya tadi itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau di alam semesta ini ya qul huwallahu ahad, ya Allah yang ngatur. Kalau dalam urusan ini kan pengurus, Pak. Yang kedua, Walam yakun lahu kufuwan ahad, itu kita yang bukan pengurus jangan berperan sebagai pengurus. Karena kepiku, nanti anaknya begini, gimana kalau begini? Gimana? Ya akhirnya sampean sendiri yang stres nanti. Ngerena kayak gini, nggak punya kewenangan apa-apa. Ke PJGT-nya nggak bisa ngatur-ngatur. Ke koordinatornya nggak bisa merintah apa-apa. Yang punya kewenangan kan di situ gini. Jadi oleh karena itu pasrahkan. Kalau memang ada apa-apa, sampean tanya, ya. Jangan langsung menyalah. Ya, kemudian putranya panjenengan itu diperbolehkan bawa HP. HP itu imma lahu wa imma alaihi. Bisa berguna untuk putranya panjenengan, bisa nanti jadi musibah, Pak. Makanya itu sambil terus saling mengingatkan. Hati-hati ya. Hati-hati. Terus saya mengingatkan itu, Pak. Dan insya Allah juga nanti akan ada pembatasan penggunaan HP yang dipakai oleh putranya panjenengan. Jadi kalau hari ini putranya sampean jam 12 malam nelpon sampean pun teleponan mungkin masih bisa. Tapi nanti kalau di tempat tugas mungkin akan dibatasi. Kenapa juga banyak kasus kalau 2 HP main game tamar. Akhirnya apa yang terjadi? Subuhnya tidak bangun. Biasanya guru tugas membangunkan santri, ini guru tugas dibangunkan. Kan malu kita. Makanya ini juga penting untuk saling mengingat. Nah, yang terakhir Bapak sekalian,